bahkan tidak eksegese sama sekali. Nah, ini kacau. Nah, itu deontologis, ya. Nah, ini berbasiskan pemahaman yang akurat berdasarkan kajian penelitian yang konkret dan tuntas, ya. Jadi untuk ambil keputusan ini harus paham dulu, bukan maunya saya. Nah, itu teleologis, tapi pemahaman. Penafsirannya harus diperiksa benar nggak penafsirannya, ya. Ketika membuat interpretasi bagian-bagian Alkitab itu, bagaimana kita menginterpretasi, khususnya terkait dengan teologi, sistematik teologi, bagaimana? Jadi ini bahaya nih, ya. Eh, jadi lihat ya, ini saya gunakan banyak istilah, ya. Akurat nggak pemahaman kita? Untuk akurat kita harus lewat aturan. Belajar harus, penelitian harus, ya. Baca sebanyak mungkin yang kita bisa baca, khususnya referensi, ya. Tapi referensi juga kita harus pilih yang berkualitas. Jangan referensi tidak berkualitas kita baca. Dan itu menjadi acuan untuk kita berargumen. Nah, ini kecelakaan. Bukan karena ditabrak kereta atau ditabrak mobil. Tapi kecelakaan karena salah pemahaman. Karena kenapa? Referensi yang digunakan juga keliru. Wah, ini menarik. Jadi dalam membangun deontologis kita harus hati-hati. Kemudian kita harus meyakini bahwa Alkitab seringkali menghubungkan doktrin yang sehat dengan kedewasaan dalam kehidupan kekristenan, ya. Jadi doktrin yang sehat. Nah, dan itu menyangkut kedewasaan. Kedewasaan di sini maksudnya apa? Tambah umur kah? Atau kedewasaan psikologi kah? Bukan. Kedewasaan di sini kedewasaan tentang pemahaman kita terhadap doktrin di dalam teologi sistematika atau ajaran-ajaran dalam teologi sistematika. Nah, itu kedewasaan pemahaman itu penting. Bagaimana ya orang naik mimbar tidak pernah ada buku referensi yang dia baca? Oh, hanya Alkitab aja, Pak. Tidak perlu referensi-referensi. Kan banyak orang yang seperti siapa ya, kalau saya sebut juga tidak enak ya namanya. Ah, tidak perlu itu bapak-bapak gereja itu. Tidak perlu, ya. Tidak perlu itu teologi dari bapak-bapak gereja. Doktrin dari bapak-bapak gereja. Tidak perlu. Alkitab cukup aja. Ada orang bicara seperti itu di YouTube? Ada. Saya temukan itu di YouTube. Dalam hati saya ini sudah bergelar doktor. Tapi kok bodohnya minta ampun, ya. Itu ajaran dari Bapak Gereja. Itu kemudian diwariskan sampai hari ini kan. Termasuk di dalamnya Tritunggal. Lantas referensi itu kita nggak perlu kok. Bapak-bapak gereja nggak perlu. Wah, ini masalah ini, ya. Jadi ini menghubungkan doktrin yang sehat dengan kedewasaan. Kehidupan dewasa ini berpikir. Seperti Paulus berbicara tentang doktrin yang sehat, yang sesuai dengan agama yang benar. Mari baca 1 Timotius pasal 6 ayat 5. Ini menarik. Saya pernah tulis ini. 1 Timotius 6 ayat 5. Mari salah seorang baca. Silakan. 1 Timotius 6 ayat yang kelima. 1 Timotius pasal 6 ayat yang kelima, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Hmm. Nah, ini kan menarik, ya. Percecokan. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Artinya cara dia berpikir tentang doktrin sudah tidak sehat. Dan ini terjadi bukan di luar gereja. Ini terjadi bukan hanya dengan polemik. Tapi orang yang justru ada dalam gereja. Seperti peristiwa yang terbaru ini. Ada YP dan YP dengan JT.
Apakah sehat cara berpikir mereka? Ah, kemudian yang lain-lain memberi respon kelihatan itu di grup ya, grup WA itu. Ya, para teolog di situ, para akademik itu berkumpul di situ itu. Ya, mungkin mereka minimal MTH. Nah, semua nimbrung di situ, ada berapa ratus orang di situ, kemudian berargumen ya. Setelah seminar Tritunggal, jadi rame rame seperti itu di grup sampai hari ini belum berhenti. Wah, mengerikan sekali ya. Karena ada ajaran yang tidak sehat dan itu terjadi percecokan. Jadi jangan jangan kaget terjadi percecokan. Ada yang katakan damai-damai saja ya. Ada saya ingat ya di grup itu satu ibu bilang, jangan seperti ini. Saya masuk grup seperti ini. Ini membuat saya kecewa. Tidak ada damai rupanya. Padahal di situ hamba-hamba Tuhan, para dosen dalam hati saya. Kami sudah mengerti si damai itu. Mau damai-damai saja itu artinya jangan ribut, jangan bercekcok antara para teolog itu ya. Kita damai-damai saja, tenang. Ya, walaupun sudah salah, tenang saja. Seperti itu kan? Tidak, ini ada percecokan kok. Ya, dan itu terjadi bukan dengan para polemikus di dalam gereja karena ada ajaran yang tidak sehat kata Paulus kepada Timotius. Dan itu yang sedang terjadi sekarang-sekarang ini. Kemudian kita jadi ketakutan. Oh, karena nanti polemik manfaatkan yang percecokan itu justru dia pasti polemikus akan ambil yang tidak sehat. Pasti. Kalau polemikus ambil yang tidak sehat, ya kita nggak usah sungkan-sungkan. Sikat aja. Wah, itu ajaran yang salah. Ya. Karena tidak menjamin seorang yang sudah jadi hamba Tuhan bergelar akademik yang tinggi, kemudian waktu dia menyampaikan pengajaran itu atau doktrin itu, dia benar. Tidak kan? Nggak ada jaminan itu. Ternyata ya satu satu Timotius 6 ayat yang kelima tadi itu ada percecokan. Karena ada ajaran yang tidak sehat. Jangan takut. Jangan diam juga. Oh, enggak apa-apa kok. Damai-damai saja. Ada orang yang ngomong gitu di grup. Saya jarang berkomentar di grup. Tapi sekali saya berkomentar di grup, saya pikir baik-baik apa yang saya harus tulis ya. Kemudian saya tulis. Jadi tidak sembarang menulis. Mungkin singkat tulisannya, tetapi tulisannya itu esensinya yang muncul. Ya. Ada orang suka menulis panjang lebar. Ya. Tapi saya kadang singkat karena di YouTube. Di WA. Jadi tulis tapi yang esensinya ini percocokan ini terjadi karena masalah doktrin. Ya, ingat besi menajamkan besi ya. Itu secara umum generalnya besi menajamkan. Manusia saling menajamkan. Antara teolog di dalam pengajarannya itu saling mengasah gitu ya, untuk jadi mempertajam itu. Oh, akhirnya kelihatan ini yang tidak benar dan ini benar. Ketika terjadi percecokan, Paulus katakan ada ajaran yang tidak sehat dan itu di luar gereja atau di dalam. Ini surat penggembalaan 1 Timotius toh. Jadi itu terjadi dalam penggembalaan di dalam gereja. Nah, jadi ini ya, karena orang lewat yang gini-gini ya percecokan ya, dan juga mengatakan bahwa pekerjaannya sebagai rasul adalah supaya melalui iman umat pilihan Allah dapat mempertanggungjawabkan kebenaran. Mengenal, mengenal ajaran yang benar. Oh, ini salah-salah ketik. Baca 1 Timotius 1, Titus 1 ayat 1. Setelah Timotius ya, mari baca. Silakan salah seorang baca Titus 1 ayat 1. Itu 1 ayat 1 dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Nah, pengetahuan akan kebenaran.
ya, untuk memelihara orang pilihan. Ada kata pilihan ya, ini predestinate ya. Dan pengetahuan akan kebenaran. Ini penting, pengetahuan kebenaran. Bagaimana kalau orang nggak tahu tuh kebenaran? Walaupun dia sudah ada dalam gereja, dia juga bisa salah memahami kebenaran. Dan ini terjadi dalam gereja. Ya. Jadi halo Bapak Ibu ya. Jadi ini yang Paulus tekankan. Ini surat Paulus ya, masuk dalam kategori surat penggembalaan kepada Titus ya. Sebagai gembala, Paulus ingatkan di sini. Itu pengetahuan tentang kebenaran itu penting untuk orang pilihan. Lihat ya, langsung dipersempit. Penting bagi orang pilihan. Menarik ya, pengetahuannya. Sebaliknya hal itu menunjukkan segala macam, dipakai kata kemaksiatan dan maksiat. Itu bertentangan dengan doktrin yang sehat. 1 Timotius pasal 1 ayat 10. Baca lagi. 1 Timotius pasal 1 ayat 10. Nah, lihat ya, semua ini dalam surat penggembalaan yang ditulis oleh Paulus. 1 Timotius 1 ayat 10. 1 Mari baca. Timotius 1 Timotius 1 ayat 10, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Ini ajaran sehat lagi kan? Ini Paulus lagi menulis ini kepada Timotius supaya dia sebagai gembala mengawasi gereja. Ya, itu ada ajaran yang tidak sehat mengakibatkan itu masalah moral itu ya. Ya, ada masalah moral di situ muncul karena ada ajaran yang tidak sehat di dalam gereja. Nah, ini 3 hal yang kita pelajari ya, cukup luas ya. Nah, sekarang bagian ketiga, tadi bagian kedua ada 3. Sekarang bagian ketiga, apa perbedaan antara mayor dan minor? Nah, ini menarik dalam teologi sistematika. Sorry ya, saya flu. Bagian ini patut dipertanyakan untuk kemudian dipahami dengan tepat. Baik, khususnya perbedaan antara doktrin ya. Doktrin disebut besar. Ya. Penulis katakan doktrin besar, artinya mayor. Dan doktrin kecil, minor. Umat sering mengatakan bahwa mereka ingin mencari kesepakatan di gereja mengenai doktrin-doktrin besar. Itu yang mayor. Namun memberikan ruang bagi perbedaan mengenai doktrin-doktrin kecil. Nah, itu minor. Ini pengalaman di gereja. Nah, doktrin besar itu disebut doktrin utama, minor. Adalah doktrin yang mempunyai dampak signifikan terhadap apa yang kita pikirkan mengenai doktrin-doktrin lain. Ya, artinya ada dampak di doktrin-doktrin yang bersifat minor dari doktrin-doktrin utama atau disebut doktrin besar di sini. Ya, nah ini tentang mayor, minor ya. Jadi ada doktrin. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau sistematika teologi itu masuk dalam kategori doktrin apa? Doktrin-doktrin yang ada dalam teologi sistematika. Mayor, Pak. Bagus itu Anies. Tritunggal teologi, primatologi, soteriologi, dan seterusnya. Itu mayor. Logi-logi. Itu mayor semua ya. Nanti Betul. betul, berdasarkan itu kemudian kita bangun ajaran-ajaran yang bersifat praktis. Itu hal yang paling penting itu yang mayor ya, yang hal yang penting. Jadi kita lihat di sini, ini doktrin utama disebut atau doktrin yang sifatnya mayor. Doktrin dikatakan minor adalah doktrin yang pengaruhnya sangat kecil terhadap cara kita berpikir tentang doktrin-doktrin lain dan pengaruh yang sangat kecil terhadap cara kita menjalani kehidupan. Nanti saya berikan contoh di bawah ya tentang doktrin mayor minor ya. Jadi ajaran-ajaran ini ya
Bapak Ibu mengerti nggak? Menangkap ada doktrin yang disebut doktrin utama atau doktrin besar, ada disebut kecil. Nah, ya, ya, berdasarkan standar ini doktrin-doktrin seperti otoritas Alkitab. Nah, tadi sudah dikatakan ya. Nah, itu kalau otoritas Alkitab kita belajar di biologi. Tritunggal kita belajar di proper teologi. Ketuhanan Kristus kita belajar di dalam Kristologi ya, bukan hanya ketuhanan tapi juga kemanusiaannya ya. Ketika dia berinkarnasi berarti ketuhanan itu membicarakan eksistensinya sebelum dia berinkarnasi, dan ketuhanan juga menyangkut ketika dia telah dia telah berinkarnasi, ketuhanan tidak hilang. Harus belajar kenosis teologi di dalam kitab Filipi ya. Kenosis teologi, dia mengosongkan diri walaupun dalam rupa atau rupa Allah, tetapi dia telah mengosongkan diri. Ini kata rupa ya, morfe. Dia telah mengosongkan, knosis. Ya, wah sudah belajar itu, wah itu menarik. Ya, nah, ini baru kemudian dan kemanusiaan. Nah, tadi saya pancing ya dengan gnosis teologi. Apakah waktu kosong berarti Allahnya hilang? Yesus waktu dia berinkarnasi menjadi manusia. Apakah kealahannya hilang? Tidak, Pak. Harus pelajari itu ya, tentang Allah, gnosis. Allah tidak berhenti menjadi Allah. Karena kalau berhenti menjadi Allah itu bukan Allah. Betul. Itu kata kunci ya, disampaikan oleh Sam. Itu kata kunci. Allah malah boleh berhenti jadi Allah. Allah khususnya tentang pribadi yang kedua ya, dalam Tritunggal. Kan ini sering jadi masalah ya. Oh, Yesus menjadi Tuhan nanti kapan gitu. Nah, dia diangkat. Tadinya dia manusia biasa saja. Ah, ini kan ngawur. Dan kalau itu dikatakan oleh para teolog, itu kan mengerikan. Siapa teolog yang katakan itu? ES. Bukan Pak Esra Soru loh, bukan. ES yang lain. So, Nggak enak ngomong ya. Itu orang sangat terkenal ya, tapi terpeleset. Lihat ya, hamba Tuhan terkenal, pimpinan STT bisa terpeleset. Saya juga bisa terpeleset. Kalau saya tidak hati-hati, siapapun kita bisa terpeleset. Ya, kalau kita berhenti belajar, kita membangun pemahaman tadinya bagus, kemudian kita mulai melenceng, membangun dengan presasi posisi kita itu, yaitu secara personal diri kita, itu kecelakaan. Tadinya mungkin kita bagus, ya, presasi position kita itu tetap biblical. Tapi kemudian kita mulai percaya diri, kemudian mulai melenceng. Nah, akhirnya habislah kita. Hati-hati ya. Menjadi seorang teolog yang konsisten itu tidak gampang, tidak mudah. Ya, saya senang lihat yang teman-teman yang masih muda ya. Pak MYM apa sudah usia 60 tahun kan Pak MYM? Kayaknya belum deh, Pak. Belum ya. Pak Esra juga masih muda, apalagi Pak Deki ya, masih sangat muda. Kalau saya ini sudah di atas 60, kemarin baru saya ulang tahun. Ya, kemarin 62. Apakah saya berubah? Bisa, namanya manusia, tapi saya nggak mau. Saya tetap baca buku. Malah saya beli yang PDF itu sudah berapa? Sudah hampir 200 PDF yang saya beli, yang buku-buku penting itu. Ada orang yang tolong berikan itu. Sudah banyak sekali. Dan saya baca. Ya. Pagi habis antar istri, saya buka laptop, baca PDF. Baca buku-buku begitu ya, seperti Grudem, Norman L. Geisler. Wah, kalau saya sebut banyak sekali bukunya. Tambah hari tambah banyak. Terus dikirim. Terus dikirim. Saya terus belajar. Supaya kenapa? Menjaga kita bisa terpleset. Ya. Apalagi Kristologi. Nah, ya. Pembenaran karena anugerah dan iman. Iman juga itu anugerah kan? Efesus pasal 2 ya. Ya. Kemudian belajar soteriologi, peranan Kristus.
kurang S ya, dalam soteriologi ya. Kemudian peranan Roh Kudus. Nah, ini doktrin-doktrin yang utama ini, mayor, doktrin besar. Ini maksudnya. Eklesiologi, kamartologi, kok sampai 2 kali. Oh, ini antropologi ya. Dan lain-lainnya. Ada pneumatologi, eskatologi ya, kita bisa tambah ya. Ya. Nah, umpamanya doktrin yang sifatnya kecil, minor. Apa umpamanya? Tahu? Baptisan, bahasa roh. Ah, ada lagi yang jarang disentuh, covenant teologi. Oh, iya, Itu kan? iya. Itu hanya di Kemudian, teologi reformasi mau dibilang. iya, kemudian remnant teologi. Pernah dengar remnant logi ya, atau remnant teologi, teologi sisa. Saya sudah belajar sampai ke situ, ya, Oh, itu aku belum. ya, semua berproses Saya ya. cuma sampai di konfrontologi. Nanti berproses, belajar kan kita pelajari berproses. Saya tadinya nggak tahu itu ada konsep sisa itu, tapi saya baca buku, saya belajar langsung dengan memang dosennya berkualitas. Dia menjelaskan itu, saya nggak pernah lupa dosen yang datang mengajar. Dia dari Amerika, dari Fuller Theology. Ketika saya kuliah, strata 3, kemudian dia dosennya, kaget juga saya. Oh tapi dia orang asli Filipina, tapi sudah hijrah ke Pasadena. Ya, Fuller Theology kan itu ada di Pasadena. Nah, dia mengajar tentang apa yang dimaksud dengan apa tadi, remnant teologi. Wah, remnant itu apa artinya Bapak Ibu? Sisa. Secara teologis ya. Itu ada di PL, ada di teologinya Paulus. Ya. Saya pernah mengajar di Surabaya kelas MTH, saya mengajar tentang remnant teologi. Baru saya ngomong remnant teologi itu masih saudara kaget. Apa itu Pak? Nah, baru saya ngajar. Saya bilang, tenang, belajar dulu. Baru ngerti, baru tahu jawabannya. Yang saudara tanya, apa itu? Nah, baru saya. Ya, jadi saya belajar langsung, kemudian saya baca buku lagi, referensi. Ngerti lebih banyak. Ya. Jadi kita lihat di sini ya, tadi ada baptisan, itu masuk dalam kategori minor, doktrin kecil. Ya. Sistematika itu menyentuh, teologi sistematika, menyentuh doktrin yang mayor. Ya. Yang minor ini seperti liturgi, saya sudah tulis di bawah ya, ada semua ya. Saya sudah tulis di sini ya. Ya. Sedangkan yang minor, baptisan, perjamuan kudus, nah ini ya, apa ini? Kebaca? Kebaca, Pak. Apa ini? Glosolali, Pak. Glosolali, jangan ojo lali ya, orang Jawa ya. Glosolali ini saya tertarik sebenarnya. Saya pernah tulis ini, ya, tentang pengurapan pengurapan minyak dengan pengurapan Roh Kudus. Saya pernah tulis. Ada materinya masih ada saya simpan dalam bentuk makalah ya. Kemudian glosolali juga pernah saya tulis. Dan pernah saya diajak oleh rekan-rekan hamba Tuhan dari GRII kemudian membicarakan tentang glosolali. Nah, sekarang saya tanya, ini doktrin kan ini bukan mayor, ini minor, tapi seringkali dijadikan apa? Mayor ya. Diharuskan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ada berapa macam di dalam perjanjian baru ini glosolali? Halo? Glosolali yang terjadi dalam Kisah Rasul bagaimana? Hari Pentakosta. Halo? Bapak Ibu tangkap tak? Masih dengar suara saya? Dengar, Pak, dengar. Nah, glosolali yang terjadi di hari Pentakosta itu apa? Ya, baptisan. Seperti yang dipraktekkan di gereja sekarang. Yang di dalam gereja sekarang kah? Yang di hari Pentakosta. Kan enggak. Iya, Pak, betul. Iya kan? Karena glosolali itu Roh Kudus yang memang memberi kemampuan sehingga orang berbicara. Tapi bukan dalam bahasa dia. Dalam hal ini kan orang yang berkumpul, ya murid-murid. Ya, kemudian ada beberapa orang. Nah, itu kan yang terjadi glosolali itu.
Itu bukan seperti yang dipraktikkan di gereja, bukan. Hari Pentakosta itu, kalau saya melihat itu terkait dengan mereka kan memberitakan hal-hal yang baru terjadi, itu hal-hal yang besar. Nah, itu terkait dengan Yesus yang mati, bangkit, naik ke sorga kan? Mereka bicara itu. Bukan seperti yang dipraktekkan di gereja dalam bahasa yang ada di dunia ini. Tapi tadinya mereka tidak mampu, Roh Kudus beri kemampuan. Mengapa mereka harus berglosolali di dalam Kisah Rasul? Karena yang hadir itu orang-orang di luar mereka yang sedang berkumpul, yang terheran-heran kan? Kok bisa ya pakai bahasa bahasa kami? Karena mereka kenal itu orang-orang Galilea yang tidak bisa berbahasa lain selain bahasa di Galilea. Tiba-tiba mereka bisa ngomong. Ada dalam berapa banyak bahasa sih? Kisah Rasul pasal 2. Coba kita lihat. Ya. Hati-hati loh kita mengekstrimkan hal yang maksud saya minor, kita jadikan mayor itu. Ya. Hari Pentakosta itu ya. Pasal ayat berapa itu? Pasal 2 ayat berapa ya? Itu berapa banyak bahasa? Nah, ini kan pertanyaan ya ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus pada saat itu mereka berbahasa yang mereka tidak tahu. Mengapa mereka bisa atau mampu? Karena Roh Kudus kerja. Untuk kepentingan mereka, bukan. Untuk kepentingan penginjilan. Memberitakan kabar terbaru tentang Yesus yang mati, disalib, Yesus yang ditangkap, disalib, mati, Yesus bangkit, naik ke sorga. Itu yang dibicarakan. Jadi ini penginjilan. Glosolali berhubungan dengan penginjilan. Bukan seperti yang dipraktekkan di gereja. Sekarang glosolali yang ada di perjanjian baru tetap ya. 1 Korintus itu ya. Nah itu Paulus melarang kalau orang berglosolali di dalam jemaat. Jika tidak ada yang menerjemahkan. Dan hanya diizinkan 1 sampai berapa orang ya? Sampai 3 ya? Iya, Pak. Dan waktu satu sedang berglosolali, langsung harus ada penerjemah. Tidak 3-3 dulu, baru ada yang terjemahkan. Enggak. Satu berglosolali, harus ada penerjemah. Satu lagi, paling banyak 3. Kalau tidak diberi pengertian, Paulus katakan kamu harus apa? Berdiam, Pak. Kenapa? Kalau berglosolali orang lain tidak mengerti apa manfaatnya kata Paulus. Lebih baik kamu diam. Kalau ada yang menerjemahkan, ya, supaya orang mengerti dalam bahasa setempat. Saya pernah dapat dosen dari Korea. Istrinya kalau tidak salah berglosolali tiba-tiba. Mereka dari gereja Presbyterian. Aku kaget semua. Tapi tiba-tiba ada orang yang menerjemahkan. Supaya semua mengerti jemaat yang hadir. Kalau tidak ada manfaat. Paulus katakan, diam. Ada glosolali untuk membangun diri sendiri. Jadi ada berapa macam minimal? 3. Itu yang biblical, itu yang Alkitabiah. Walaupun itu ada dalam minor, doktrin minor. Halo Bapak Ibu, baru dengar malam ini atau sudah pernah dengar? Baru, Pak. Karena di gereja kan kecenderungannya ini. Walaupun tidak mengerti Alkitab, pokoknya glosolali. Jadi ini ya, wah kita kalau belajar gini ya, kita bongkar-bongkar sesuatu yang mengerikan. Yang sedang terjadi di gereja ya. Jadi lihat ya, kenapa saya tekan ini? Ini minor, tapi ini sering dijadikan mayor. Di dalam gereja. Jadikan mayor. Dan tidak dipelajari, tidak dianalisa. Dalam glosolali di dalam perjanjian baru. Khususnya setelah gereja. Ya, jadi saya mau tanya, pernahkah Yesus berglosolali? Atau si Petrus yang waktu jadi murid berglosolali atau Yohanes?
Pernah? Ah, Pak Anton. Benar, nggak ada. Murid nggak ada. Kalau setelah Roh Kudus menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus, kamu menjadi saksiku Yerusalem, biasa. Yang sekarang terjadi itu yang minor jadi mayor. Ini hamba-hamba Tuhan ini belajarnya kayak jadi dipaksa untuk menjadi mayor dan itu menjadi standar bahwa orang penuh Roh Kudus kalau bisa glosolali. Masalahnya biasanya petugas di gitu kan harus tahu bahasa Inggris ya minimal. Nah, mungkin waktu saat itu ditulis itu di satu buku saya baca, mungkin petugas waktu itu mereka tidak tahu bahasa Inggris atau tidak lancar, ya, tidak memahami secara lengkap ya. Akhirnya tiba-tiba Roh Kudus bekerja. Saya kaget juga baca buku ini. Ya. Nah, ini terkait dengan doktrin minor yang seringkali dijadikan mayor. Tentang kepemimpinan manajemen. Saya pernah tulis tesis. Ada orang minta tolong saya tulis tentang masalah kepemimpinan dalam teologi Paulus. Tapi kepemimpinan yang inovatif. Wah, menarik itu waktu saya tulis itu. Ketika saya diskusi dengan beliau ini, dia orang hukum, dia bilang, Pak Musa, saya mau tulis tentang masalah kepemimpinan. Baru saya usul kepemimpinan yang inovatif berdasarkan teologi Paulus. Wah, menarik. Nah, jadi ini harus ada dasar kepemimpinan Paulus bagaimana dia. Apakah Paulus pernah jadi gembala? Jadi poimen? Halo, Bapak Ibu? Saya punya buku ya yang diterbitkan Momentum dari Paulus. Kebetulan buku itu ada di sini. Nah, ini bukunya. Apa yang tulisnya? Ruth Tucker. Dari Yerusalem sampai ke Tanah Papua. Sejarah biografis misi Kristen. Ya, dari Yerusalem sampai Tanah Papua. Oh, ini menarik. Ya, jadi cukup tebal ini bukunya ya. Ada hampir 800 halaman. Ya. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sini ya. Ini hal-hal yang minor-minor. Kita harus belajar dan bisa bedakan mana yang mayor, mana yang minor. Nah, yang lain baca ya. Catatan tentang keberatan terhadap pembelajaran teologi sistematika. Nah, ini tinggal 4 menit, kita nggak cukup. Saya teruskan yang sini ya. Namun yang patut dipahami bahwa walaupun doktrin berada dalam dua area, minor ya, walaupun itu minor, itu tetap harus berdasarkan pemahaman yang berbasis teologis. Artinya tidak serta-merta dianggap remeh. Ya karena minor. Jadi remeh. Ya. Tentang baptisan. Jadi remeh kan baptisan. Padahal itu mayor. Ya. Di dalam gereja kan ada yang selam, ada yang baptisan ya. Ini ada yang percik, ada baptisan Celup ada, Pak?